Oke, di part sebelumnya selesai sudah pertempuran terakhir dengan Church of the Dome dan berakhir dengan kunjungan Joseph dan Vincent ke toko Linji, di mana mereka berdua memberikan sesuatu yang cukup berharga kepada Linji, meskipun Linji sendiri sebenarnya lebih suka kalau dikasih duit katanya. Dan di part ini yang akan menjadi fokusnya adalah salah satu barang yang diberikan oleh si Vincent, yaitu Sleeping Moonchild, alias kalau kata Linji itu telur serangga misterius. Nah, ada apa dengan telur misterius ini? Kita intro dulu guys, udah lama nggak ada intro. Jangan lupa like dan subscribe, bisa cek juga link description traktir kopi di situ. Semoga menghibur, and let's begin the story. Oke, sebelum itu terlebih dahulu kita melanjutkan percakapan Linji dengan Joseph di part sebelumnya, di mana setelah Linji tahu bahwa posisi Joseph adalah pemimpin divisi Intel, Linji ngajak ngobrol Joseph tentang beberapa hal. Yang pertama, Linji tanya apakah Joseph ada rencana mau naik pangkat lagi, karena Linji merasa sepertinya masih ada posisi yang lebih tinggi lagi di kepolisian untuk si Joseph tersebut. Namun yang tidak Linji tahu adalah si Joseph sebagai kepala salah satu divisi di Secret Tower itu sudah bisa dibilang posisi yang paling tinggi lah. Dan kalau mau naik lagi itu antara Joseph mengambil kembali posisinya sebagai Great Radiant Knight atau mengambil kursi di Elder Council. Nah, di situ Joseph bilang kalau untuk saat ini dia masih puas dengan posisinya tersebut dan masih mikir-mikir dulu terkait hal tersebut karena dia sendiri juga baru aja balik lagi ke medan pertempuran setelah cukup lama pensiun dan kebanyakan duduk doang di kantor. Apalagi dia juga ada si Melissa, jadi dia bilang mau lebih fokus lagi meluangkan waktunya untuk si Melissa karena akhir-akhir ini sepertinya si Melissa ini kelakuannya makin aneh untuk menarik perhatian bapaknya tersebut, kata Joseph. Yang kemudian Linji bilang sepertinya keputusan Joseph ini adalah keputusan yang bijak. Nah, karena menyinggung si Melissa, Linji kemudian tanya sama si Joseph apa kabarnya si Melissa, dan Joseph bilang si Melissa baik-baik aja, yang mana akhir-akhir ini dia sering mengurung diri di kamar untuk belajar. Lalu Linji bilang, ya bagus kalau dia rajin belajar. Kemudian Linji juga bilang kalau dia menaruh perhatian kepada si Melissa dan menawarkan diri untuk kalau si Melissa ini butuh konsultasi atau segala macam, Linji mau membantu. Dimana ini membuat Joseph cukup senang karena dilirik oleh si Boslin dan bahkan ditawari bimbingan secara langsung merupakan sesuatu yang sangat berharga yang bisa didapatkan oleh si Melissa. Nah, setelah ngobrol beberapa saat, Joseph dan Vincent pun pergi dari tokonya si Linji. Nah, Linji kemudian melihat si Moen yang lagi bersih-bersih di toko, dan Linji disitu menyadari kalau sepertinya kulit Moen ini terlihat lebih putih dari biasanya. Meskipun kata Linji biasanya kulit Moen itu memang putih, tapi lebih kepada pucat ya. Sedangkan hari ini tuh terlihat putih bersih. Sehingga karena gemes, Linji pun gangguin si Moen dengan narik pipinya. Nah, Moen yang di sini berhenti bersih-bersih karena diganggu sama si Linji. Tiba-tiba ingat dengan cincin yang sebelumnya dikasih sama si Vincent, alias artefak Ancient Ring. Dimana Moen di situ lalu nunjuk ke cincinnya dan bilang ke Linji kalau jangan pakai cincin tersebut, katanya. Nah, tapi karena pipinya ini ditarik sama si Linji, omongan si Moen itu jadi kurang jelas dan yang bisa ditangkap Linji itu cuma pakai cincinnya. Jadi Moen seperti nyuruh Linji pakai cincinnya tersebut, padahal Moen bilang jangan pakai cincinnya. Alhasil Linji pun menuruti omongan si Moen dan pakai itu cincin, tapi setelah dipakai ternyata ketika coba dilepas, cincinnya nyangkut dan gak bisa dicopot dari jarinya si Linji. Udah dicoba ditarik pakai teknik miring dikit atau puter-puter, tetap masih nyangkut. Sehingga Linji pun menjadi agak panik karena dia bilang siapa tahu ini cincin kotor dan tidak higienis. Nah, di lain sisi Moen pun menjadi lemas karena melihat cincinnya tersebut malah dipakai sama si Boslin. Padahal sebelumnya, ini ada flashback sedikit ya. Walpurgis itu bilang kalau cincinnya tersebut adalah cincin yang dia berikan kepada entitas bulan yang asli, yang melambangkan perjanjian kepada siapa saja yang mencari perlindungan dari Walpurgis. Lalu dikatakan ketika ada insiden Dreamram menginvasi dunia nyata di era kedua, yang singkat cerita di situ bulan kehilangan kekuatannya dan si bulan mati, cincin tersebut hilang ke tangan Church of the Dome. Nah, karena melambangkan kontrak, cincin tersebut akhirnya dipakai untuk mensummon dewa palsunya Church of the Dome. Jadi memang cincin tersebut bukan cincin biasa dan sudah menjadi simbol kontrak sejak terjadinya malam Walpurgis, di mana pada malam tersebut berbagai macam makhluk mencari perlindungan dari 4 Primordial Witch dan cincinnya menjadi simbol kontraknya. Nah, sekilas info kenapa dinamai malam Walpurgis adalah karena Walpurgis lah yang pertama kali menciptakan atau mengadakan malam perlindungan tersebut. Terlepas dari Primordial Witches yang lain juga membuat perjanjian pada saat itu. Nah, si Moen panik karena di situ cincinnya dipakai Boslin dan Moen menduga apakah artinya semua kontrak tersebut akan berpindah ke Boslin dan dibebankan kepada Boslin karena dipakai sama si Boslin. Nah, meskipun dikatakan untuk memindah tangan kepemilikan cincin tersebut kepada entitas lain, ternyata Walpurgis sendiri itu tidak memasang suatu syarat di cincin tersebut untuk berpindah kepemilikan. Tapi tetap saja kalau mau pindah tangan sepenuhnya, setidaknya si pemakai ini harus punya Dream Realm-nya sendiri. Makanya untuk kasus Rodney dan Popov sebelumnya dari Church of the Dome, meskipun dipakai
dipakai sebagai artefak dan digunakan untuk upacara segala macam, dikatakan tidak ada satupun dari pop tersebut yang diakui oleh cincinnya. Nah, tapi ini untuk yang tidak punya Dream Realm sendiri. Sedangkan si Muen barusan aja tahu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Boslin ini punya Dream Realm-nya sendiri. Sehingga ini memenuhi syarat untuk memakai cincin tersebut. Dan kalau dipakai, apakah artinya semua kontrak perjanjiannya akan berpindah ke tangan Linji? Gitu ya, yang ada di pikiran si Muen. Padahal seharusnya itu cincin akan diwariskan oleh Walpurgis kepada si Muen. Nah, melihat Muen yang menatap ke cincinnya tersebut dengan ekspresi yang panik atau lebih kepada terkejut, Linji menyimpulkan sepertinya Muen ini sangat suka dengan cincinnya. Jadi Linji bilang nanti dia akan coba copot pakai sabun dan dia kasih ke Muen katanya. Tapi di situ Muen tidak percaya kalau cincin seperti itu bisa dicopot pakai sabun. Dan dia yakin kalau Boslin pasti dengan sengaja memakai cincin tersebut karena untuk sekelas Boslin pasti tahulah tentang fungsi dan simbol cincin tersebut itu apa. Meskipun Boslin tidak bilang secara langsung dan pakai cara yang seakan tidak sengaja seperti itu, tapi Muen paham kalau Boslin ini mau nyimpen cincinnya sendiri. Alhasil sebagai asisten, kalau itu yang dimau bosnya, Muen hanya bisa pasrah di situ. Jadi di situ Muen bilang nggak perlu dicopot, kayaknya memang cocok di tangan bos katanya. Lalu Muen pun pamitan istirahat karena lelah katanya dengan ekspresi yang datar. Dimana ini membuat Linji bertanya-tanya apakah memang Muen sesuka itu dengan cincinnya? Atau mungkin Muen ini sedih karena tidak dipuji sebelumnya untuk kerja kerasnya selama ini. Intinya Linji di situ bingung dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh si Muen. Sedangkan untuk cincinnya, ya Linji masih berpikir tinggal pakai sabun aja buat copot cincinnya tersebut, terus nanti dikasih ke Muen. Simple. Nah, setelah Muen pergi, di situ Linji kepikiran lagi dengan telur misterius yang ada di atas mejanya dan tidak sengaja melihat sepertinya embrio yang ada di dalam telur tersebut ukurannya sedikit mengecil dan masih gerak-gerak. Nah, karena iseng, Linji kemudian mengelus-ngelus si telur sambil bilang, "Jangan khawatir, lu nggak akan gua rebus nantinya," kata Linji. Kemudian si embrionya tiba-tiba diam sehingga Linji merasa omongan dia tersebut bisa didengar sama hewan yang ada di dalam dan berhasil membuat si hewan tenang dan percaya sama janji si Linji untuk tidak direbus. Nah, Linji pun menduga apakah ini telur adalah telur makhluk mitikal yang berasal dari era pertama atau era kedua. Karena sampai sini kan Linji sudah tahu ya tentang adanya makhluk mitologi seperti naga itu memang ada. Jadi Linji nggak terlalu skeptis dengan adanya makhluk-makhluk semacam itu. Dan mungkin telur ini juga salah satunya. Hanya saja Cursabredum itu nggak tahu sehingga mereka cuma pakai buat Holy Moon Essence dan tidak pernah dicoba buat ditetaskan. Itu menurut si Linji. Nah, karena nggak tahu juga mau diapain, Linji meletakkan telur tersebut di samping gargoyle, lalu dia pergi ke atas untuk coba mencopot cincinnya tadi dengan sabun. Sedangkan balik lagi ke si telur, setelah Linji pergi tadi, tiba-tiba si telur ini bergerak, gelinding ke kanan ke kiri, sampai akhirnya nabrak pucuk sayapnya si gargoyle yang ada di meja. Alhasil si telur pun retak. Kemudian terlihat embrio putih yang ada di dalam telur tersebut yang berbentuk seperti larva, kemudian muncul sebuah kepala dan tentakel yang berfungsi seperti kaki-kaki. Lalu di kepalanya muncul satu mata berwarna kuning dan secara keseluruhan dijelaskan terlihat seperti bola putih yang fluffy karena masih, kalau bahasa Jawanya itu melungker. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya masih ada di dalam cangkang telurnya tersebut. Nah, dikatakan kalau misal Joseph dan Vincent masih ada di situ, mereka pasti menyadari kalau si hewan ini adalah versi mini dari dewa palsu yang sebelumnya mereka goreng atau Silver Placenta. Nah, singkat cerita, si hewan kemudian keluar dari cangkangnya dan merayap ke arah si gargoyle. Tentakelnya menyelimuti si gargoyle kemudian seperti menyedot sesuatu dari gargoyle tersebut. Lalu mata ruby dari si gargoyle-nya terlihat bercahaya terang ketika si gargoyle ini mencoba melawan dan mencoba berubah bentuk, tapi ternyata tidak bisa. Sehingga singkat cerita, pada akhirnya kilau dari mata si gargoyle ini meredup bersamaan dengan kepalanya yang retak dan akhirnya pecah. Nah, setelah itu dijelaskan kalau si larva putih ini tadi menyedot jiwa-jiwa yang ada di dalam gargoyle. Dan setelah puas, dia turun dari si gargoyle lalu mencoba berubah bentuk alias bertransformasi. Nah, di situ muncul 4 kaki, lalu 2 tanduk kecil di atas kepalanya, satu mata tadi terbelah menjadi 2 mata, dan ada ekor yang cukup panjang di belakang. Dimana dijelaskan sekilas si larva ini sekarang sudah cukup mirip dengan bentuk gargoyle yang duduk di atas meja. Nah, tak lama setelah itu Linji balik lagi ke bawah dan menjadi cukup kaget di situ ketika dia melihat ada seekor hewan yang terlihat seperti kucing di atas mejanya dengan bulu berwarna putih, 2 kuping yang lancip yang terlihat seperti tanduk karena memang tanduk, dan memang menurut Linji secara penampilan itu adalah hewan sebangsa kucing atau satu spesies dengan kucing. Lalu di samping si kucing terlihat gargoyle yang sudah pecah dan cangkang telur yang menetas.
Nah, secara spontan Linji menyimpulkan kalau si kucing itu netes dari telur serangga misterius sebelumnya. Sehingga Linji pun dalam hati mengubah nama si telur dari telur serangga misterius menjadi telur kucing misterius. Emang gak penting gitu ya. Tapi karena Linji ada di dunia lain selain bumi, seperti biasa dia mewajarkan adanya spesies lain yang tidak ada di bumi. Dan tentang gargoyle yang sudah pecah, dia menduga mungkin disenggol sama si kucing. Dan makin membenarkan dugaan dia sebelumnya, dimana si kucing ini mungkin memang hewan mitikal yang menjadi sosok yang diagung-agungkan oleh Church of the Doom. Nah, singkat cerita, si kucing yang melihat kedatangan Linji merasa sangat tertekan dan langsung diam di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu Linji menghampiri si kucing dan dia angkat untuk dilihat dari dekat. Nah, di situ Linji melihat mata si kucing yang tidak punya pupil di mata kuning cerahnya, sehingga Linji bertanya-tanya apakah si kucing ini tidak normal atau cacat gitu ya. Dan rencananya mau dia bawa ke dokter hewan, meskipun belum tahu juga apakah dokter hewan di situ bisa mengurus hewan yang diduga hewan mitikal seperti itu, kata Linji. Nah, Linji lalu menaruh lagi si kucing sambil dielus-elus. Setelah itu dia cek matanya lebih detail. Jadi Linji taruh jarinya di dekat mata si kucing, di bagian pipi atas si kucing, sambil dia tekan sedikit untuk mengecek matanya. Dan di sisi lain, saat itu juga si kucing merasakan getaran yang luar biasa dari jari Linji yang merambat ke kepalanya, sehingga membuat si kucing panik dan langsung menciptakan pupil kecil di matanya. Seakan si kucing ini mau bilang kalau dia juga punya pupil mata, tapi tadi nggak kelihatan aja karena kecil gitu ya. Dan Linji pun setelah melihat dengan seksama ternyata ada pupilnya meskipun kecil ini. Linji bilang, oh ternyata ada pupilnya. Lalu hal yang sama juga terjadi ketika Linji menyentuh tanduk si kucing. Karena ekspresi Linji seperti merasa aneh dan nyari kok nggak ada lubang telinganya, si kucing langsung mengubah bentuk tanduknya menjadi seperti kuping dan membuat seakan-akan seperti lubang telinganya tadi tertutup bulunya yang cukup panjang. Dan lagi-lagi itu berhasil membohongi si Linji dengan si kucing merubah penampilannya tersebut. Linji lalu mengelus punggungnya dan merasakan bulu si kucing ini tidak terlalu lembut di tangan katanya. Kemudian Linji menyuruh si kucing ini untuk mengeong dan si kucing pun nurut, dimana setelah itu dia mengeong sambil gerak-gerak, yang mana berhasil membuat Linji gemes lalu memutuskan untuk mengadopsi si kucing ini di tokonya. Nah, Linji bilang kepada si kucing kalau namanya sekarang adalah Whitey. Dan kemudian dengan tersenyum, Linji ngomong ke Whitey kalau lain kali jangan nakal dan ngerusak barang-barang di situ. Apalagi gargoyle ini pemberian dari pelanggan, katanya. Lalu di situ Linji juga bilang ke si kucing kalau dia sekarang merasa kesal kalau ada barangnya yang pecah seperti itu. Tapi Linji juga kemudian menenangkan si kucing kalau dia bukan orang yang tega ngerebus kucing yang lucu sepertinya, kecuali kalau lapar, kata si Linji. Yang tentu saja setengah bercanda ya. Tapi ancaman tersebut berhasil membuat si Whitey ketakutan, apalagi setelah itu dia menyadari ada ancient ring di salah satu jari si Linji, sehingga membuat si Whitey makin tunduk kepada Linji. Sedangkan untuk si gargoyle yang pecah, Linji memutuskan untuk menunggu si Wilde datang ke toko karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara memperbaiki seni ukiran yang cukup rumit seperti gargoyle tersebut. Setelah itu Linji ngomong dan nyuruh si Whitey untuk jaga toko di situ, katanya. Karena selain jaga toko, dia ini hampir nggak ada fungsinya selain dielus-elus karena lucu. Dan si kucing pun cuma bales dengan mengeong, tapi sebenarnya dia paham perintah si Linji tersebut dan demi keselamatannya dia memutuskan untuk bertingkah lucu dan jaga tokonya si Bos Lin. Nah, Linji lalu menurunkan si Whitey dan pergi ke basement untuk membuat tempat tidur si Whitey. Oke, Shin kemudian berpindah ke si Joseph yang terlihat pergi ke Church of the Dome untuk mengawasi divisi intelijen yang sedang bekerja di situ. Lalu singkat cerita, setelah urusannya di situ selesai, dia kembali lagi ke Secret Tower. Nah, di kantor, Joseph langsung dapat laporan dari si Claude kalau Margaret selaku kepala bagian obat-obatan di True Society itu dilaporkan diserang oleh makhluk extraordinary yang tidak dikenal. Sementara itu Joseph berusaha mengingat Margaret ini siapa, dan kemudian dia ingat kalau si Margaret adalah dari klan Sandra, yang mana klan Sandra itu adalah klan spesialis obat yang tidak bisa dipandang remeh, sehingga membuat si Joseph cukup heran dengan aksi penyerangan tersebut. Apalagi klan ini juga terkenal anteng dan tidak pernah aneh-aneh, jadi harusnya tidak punya musuh yang sampai melakukan penyerangan seperti itu, kata si Joseph. Nah, Claude kemudian bilang kalau si orang yang nyerang ini menggunakan skill yang bernama Bloodgate, dan setelah diinvestigasi, sepertinya si penyerang ini berasal dari Bloodfish. Nah, mendengar kata Bloodfish dan Bloodgate, Joseph teringat dengan Zuikaku yang punya julukan Blood Curse Mage dan punya skill yang memang terkhusus kepada blood atau darah, dan menduga kalau penyerangan tersebut didalangi organisasi yang sama dengan motif yang sama juga dengan penyerangan sebelumnya di toko Linji, yaitu Fire Sword. Apalagi terjadinya penyerangan ini bersamaan juga dengan ketika mereka membumi hanguskan Church of the Doom. Jadi ketika mereka lagi sibuk perang, penyerangan terjadi kepada Margaret. Nah, Claude bilang kalau keberadaan Margaret sekarang tidak diketahui, dan klan Sandra saat ini kecewa kepada Secret Tower dan True Society, dan berencana untuk menurunkan personal mereka sendiri untuk mencari keberadaan si Margaret.
Tapi mendengar itu Joseph justru balik kesal karena ketidaktahuan klan Sandra tentang Fire Sword yang merupakan organisasi besar dan tidak bisa dipandang remeh. Kalau mereka menurunkan personel sendiri, justru bisa saja mereka yang masuk ke dalam jebakan Fire Sword. Nah, karena klan Sandra ini bukan klan yang bisa diusik sembarangan, makanya justru kalau ada penyerangan itu harusnya bukan penyerangan biasa dan pasti sudah terencana tersusun dengan matang. Nah, Claude yang mendengar perkataan si Joseph lalu bilang kalau dia sendiri sudah ngomong seperti itu kepada klan Sandra. Tapi tetap aja klan Sandra ini batu, ngeyel ya, dan sebagai klan yang cukup lama berdiri dan sampai sekarang masih memegang kepercayaan kepada Walpurgis, pemikiran mereka ini tetap batu dan tidak bisa dinasihati sama sekali. Joseph lalu bertanya ke Claude tentang perkembangan interogasi Zuikaku. Lalu Claude melaporkan kalau metode yang bisa digunakan oleh petugas interogasi itu terbatas dan hanya bisa membuat Zuikaku ini memasuki fase setengah hilang kendali, sehingga mereka hanya bisa menggali info-info dasar saja. Karena kalau terus ditekan, itu ditakutkan bisa saja Zuikaku ini hilang kendali sepenuhnya. Lalu tak lama setelah interogasi, laporan mengatakan kalau Zuikaku ini telah bunuh diri. Namun dikatakan sebelum bunuh diri, terdengar Zuikaku ini mengatakan kalau dia akan balik lagi dari kematian dan balas dendam kepada Secret Tower dan kawan-kawannya. Yang menurut si Claude sepertinya Zuikaku saat itu mengaktifkan sebuah mantra resurrection atau pembangkitan dari buku coklat miliknya. Nah, sini kemudian berpindah lagi ke Linji yang saat ini ada di basement lagi buat tempat tidurnya si Whitey, dan di situ dia merasakan ada makhluk lagi yang masuk ke dalam dream realm-nya. Namun sebelum dijelaskan makhluk apa ini, Shin kembali berpindah lagi menceritakan dari sudut pandangnya si Zuikaku. Oke, Zuikaku sebagai seorang black mage tingkat destruktif yang punya 50 orang pasukan elit, tentu saja menganggap dirinya sangat tinggi. Bahkan dikatakan di sini Zuikaku menganggap dirinya menyandang gelar sebagai Emperor karena kekuatan dan kecerdasannya tersebut. Setelah membentuk Bloodfish, dijelaskan Zuikaku punya kendali ke ribuan magician di bawah kepemimpinannya. Jadi dari penjelasan ini sepertinya Bloodfish ini bukan hanya beranggotakan 10 orang saja ya yang sebelumnya dibunuh oleh si Wilde, melainkan ada banyak sekali. Nah, apalagi Zuikaku juga di-backing oleh organisasi Fire Sword yang menganggap Zuikaku sebagai anggota yang berharga dan katanya dijanjikan pula pengetahuan yang katanya kebenaran dunia oleh Fire Sword, dimana ini makin menambah arogansi dari diri Zuikaku. Nah, namun di kejadian kemarin di mana dia kalah telak oleh si Joseph sampai harus diinterogasi oleh Secret Tower, tentu saja memukul jatuh Zuikaku dari arogansinya yang sangat tinggi tersebut. Untungnya buku coklat atau buku kulit human miliknya dibuat dengan bahan dan proses yang rumit, sehingga dikatakan buku tersebut bukan hanya bisa untuk komunikasi tapi juga bisa untuk mengaktifkan sihir yang singkatnya berhasil membuat dia bangkit dari kematian melalui buku tersebut. Dengan tentunya Zuikaku ingin balas dendam khususnya Secret Tower lah. Nah, Shin kemudian kembali lagi ke Linji, di mana ada sedikit penjelasan kalau Linji itu bisa masuk ke Dream Realm bukan hanya dengan tidur, tapi bisa juga dengan meditasi. Nah, ini sering dia pakai ketika dia memindahkan barang-barang dari dunia nyata ke Dream Realm, seperti contohnya pedang kandela dan dokumen penting itu dia pindah entah karena takut hilang atau karena alasan yang lain. Tapi dikatakan kalau hanya untuk mengawasi Dream Realm-nya saja, Linji itu tidak perlu masuk ke dalam Dream Realm tersebut. Jadi dia bisa terus mengawasi Dream Realm-nya di sela aktivitas sehari-hari dan bisa merasakan sesuatu kalau memang ada yang aneh di dalam Dream Realm-nya. Nah, balik lagi, salah satu benda yang ada di Dream Realm-nya tersebut adalah buku coklat yang sebelumnya dikasih Cherry yang terhubung dengan Zuikaku. Jadi setelah kematian Zuikaku sebelumnya, Linji yang saat itu lagi ada di basement sedang membuat tempat tidurnya si Whitey, itu bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam Dream Realm-nya. Saat itu dia merasakan buku coklat yang dia letakkan di rak di dalam Dream Realm itu bergerak, jatuh, dan terbuka dengan sendirinya. Nah, bukunya terus membuka halaman dengan cepat sambil menulis sesuatu yang kata Linji tulisan tidak jelas, seperti tulisan orang tidak waras. Lalu tulisan berwarna merah darah tersebut bermanifestasi menjadi bentuk seperti slime merah dan lama-kelamaan membesar membuat bentuk seperti manusia. Nah, di situ Linji curiga ada makhluk aneh yang masuk ke dalam Dream Realm-nya, sehingga dia berhenti aktivitas dan mengawasi si makhluk tersebut yang memang bentuknya ini manusia, tapi bertekstur seperti slime dan seperti terbuat dari darah. Lalu setiap gerak dari makhluk ini meninggalkan bekas merah darah di apapun yang dia sentuh. Nah, dijelaskan tidak seperti makhluk yang sebelumnya alias si Bug, yang mana Linji itu ada niatan untuk mengawasi dan memantau terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh makhluk tersebut gitu ya. Kalau si makhluk yang satu ini alias slime merah ini yang diduga adalah Zuikaku ya, itu Linji merasa jijik dan mau cepet-cepet dia bunuh karena bekas si makhluk ini membuat Dream Realm-nya yang tadinya rapi dan bersih menjadi kotor dan berantakan. Nah, Linji melihat awalnya si makhluk ini seperti bingung, noleh kanan kiri seperti memantau sekitar, lalu mengambil buku coklatnya dan membuat gerakan seperti selebrasi di tempat seperti merayakan sesuatu. Nah, siapa sih makhluk ini?
Mungkin kalian sudah bisa duga, tapi kita lanjut di next video guys. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Bisa support juga dengan traktir kopi di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yuk.